Lu Ming mengangguk. Dia bisa memahaminya. Mirip seperti saat ia menyatu dengan beberapa fragmen memori 9 naga saat itu, tetapi itu tidak memengaruhinya. Itu hanya berarti ia memiliki lebih banyak memori, tetapi ia tetap menjadi dirinya sendiri dan tidak akan menjadi orang lain. Begitu pula dengan Xie Nianxing. Selama ingatan Xie Nianxing tentang kehidupan ini masih ada dan dia melahap ingatan tentang kehidupan sebelumnya, dia hanya akan memiliki sedikit ingatan lagi. Dia tidak hanya akan baik-baik saja, tetapi dia juga akan memperoleh kesempatan besar. Apa yang harus kulakukan agar ingatan King kecil tentang kehidupan ini melahap ingatan kehidupan sebelumnya? Lu Ming bertanya. Itu mudah. Xie Nianjun tersenyum licik dan berkata, sebenarnya, kamu memiliki keuntungan sekarang. Kamu memiliki seorang putra, putra Xie Nianxing dan kamu. Dengan adanya seorang putra di sisinya, itu dapat sangat memengaruhi ingatan Xie Nianxing tentang kehidupan ini. Itu akan membuatnya lebih terobsesi dan enggan untuk melepaskannya. Itulah sebabnya ingatannya tentang kehidupan ini tidak dapat digabungkan dengan ingatannya tentang kehidupan sebelumnya. Mulai sekarang, selama kamu bisa tetap berada di sisi Xie Nianxing dan menemaninya, obsesinya secara alami akan menjadi lebih kuat. Kamu bahkan bisa lebih mengenalnya dan lebih sering tidur dengannya. Kenangannya tentang kehidupan ini secara alami akan mengambil alih dan kemudian melahap kenangan kehidupan sebelumnya. Semua, Lu Ming agak tercengang. Tidur dengan lebih banyak. Sesederhana itu, bagaimana? Apakah kamu tidak merasa senang? Metode yang aku ajarkan kepadamu tidak buruk, kan? Xie Nianjun tersenyum. Lu Ming tersenyum pahit. Kenangan masa lalunya membuatnya membenciku sampai mati. Aku takut dia akan membunuhku sebelum aku sempat mendekatinya, apalagi tidur dengannya. Lu Ming menyentuh hidungnya dan berkata, itulah sebabnya kultivasimu terlalu lemah. Kamu harus fokus pada kultivasimu. Selama kultivasimu melampaui Xie Nianxing, kamu akan dapat menekannya dan menaklukkannya. Kemudian, kamu akan dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Xie Nianjun tersenyum licik. Lu Ming benar-benar terdiam. Dia merasakan tekanan yang sangat besar. Hal ini terutama disebabkan oleh kecepatan kultivasi Xie Nianxing yang terlalu cepat. Sebagai reinkarnasi dari seorang ahli yang kekuatannya tidak diketahui, bahkan jika ingatan masa lalunya dan kehidupan saat ini tidak digabungkan, kecepatan kultivasinya tetap mengejutkan. Sekarang, dia sudah berada di alam Kaisar Agung. Terlalu sulit bagi Lu Ming untuk mengejar atau bahkan melampaui Xie Nianxing. Apakah tidak ada cara lain selain ini? Lu Ming bertanya, tidak mau menyerah. Tidak lagi, Xie Nianjun menggelengkan kepalanya. Jadi maksudmu tidak mungkin bagi King kecil untuk pulih dalam waktu singkat? Lu Ming bertanya lagi. Ya, benar, Xie Nianjun mengangguk. Lu Ming menghela nafas tak berdaya. Pada akhirnya, tingkat kultivasinya terlalu lemah. Mengapa kamu membantuku? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu setelah beberapa saat. Sederhana saja, begitu Xie Nianxing melahap kenangan masa lalunya, kecepatan kultivasinya pasti akan melambat. Di masa depan, dia tidak akan bisa menandingiku lagi. Hehehe. Xie Nianjun tertawa kecil saat berbicara. Lu Ming terdiam. Ternyata inilah alasannya. Dengan ingatan masa lalunya yang mengambil alih, Xie Nianxing akan menjadi ahli yang menakutkan. Kecepatan kultivasinya tentu akan mengejutkan. Namun, memori kehidupan ini yang melahap memori kehidupan sebelumnya hanya akan memberinya beberapa memori lagi. Meskipun itu juga merupakan kesempatan tertinggi, masih akan ada celah yang besar. Pada akhirnya, Lu Ming tetap tinggal dan menemani Lu Shen Huang selama beberapa waktu. Dia memberi Lu Shen Huang beberapa sumber daya kultivasi. Apa yang dikultivasikan Lu Shen Huang bukanlah sistem hukum, melainkan sistem yang dikultivasikan Xie Nianxing. Lu Ming belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi sistem itu sangat luar biasa dan kekuatannya mengejutkan. Lu Ming tinggal selama sebulan lagi. Namun, Xie Nianxing tidak muncul selama bulan ini. Lu Ming tidak berdaya. Dia pergi sebulan kemudian. Lu Shen Huang tidak pergi bersama Lu Ming. Dia tetap tinggal di sisi Xie Nianxing. Kultivasi, aku harus mempercepat kultivasiku dan membantu ingatan King kecil tentang kehidupan ini untuk melahap ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Dalam perjalanan pulang, Lu Ming diam-diam mengumpat. Ia mengira kecepatan kultivasinya sudah sangat cepat.
Ia bahkan berhasil mengalahkan Suan Yuanyi dan menekan semua jenius lainnya untuk meraih tempat pertama. Hal ini membuatnya merasa seperti sedang berdiri di puncak. Namun sekarang, dia berada di bawah tekanan besar. Karena Xie Nianxing, kecepatan kultivasi Xie Nianxing lebih cepat darinya. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mengejar atau bahkan melampaui Xie Nianxing. Hal ini memaksa Lu Ming untuk terus maju. Tidak lama kemudian, Lu Ming menghubungi Earth One dan yang lainnya. Lu Ming membawa Bumi Satu dan yang lainnya, serta para pembudidaya fisik, kembali ke kota dua dunia. Dengan penambahan para ahli ini, kekuatan dua kota dunia telah meningkat pesat. Berita tentang pertempuran di kota Bulan Biru telah menyebar ke seluruh wilayah surgawi Taiking. Reputasi Lu Ming telah mencapai puncaknya. Setelah mengalahkan Suan Yuanyi, tidak diragukan lagi bahwa Lu Ming berada di puncak generasi muda. Selain itu, jumlah Raja Surgawi yang berdiri di belakang Lu Ming bahkan lebih mengejutkan. Tidak diragukan lagi bahwa Lu Ming memiliki pengaruh besar di alam surga. Pengaruhnya bahkan lebih besar daripada beberapa Raja Surgawi. Setelah Lu Ming kembali ke kota dua dunia, dia mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Sementara itu, Long Chen, Huang Ling, dan Bubbles juga datang ke kota dua dunia untuk berkultivasi. Kadang-kadang, mereka akan pergi ke medan perang di luar kota untuk berlatih. Selain itu, orang-orang seperti Heng Xinghe, Yuan Xin, dan Tian Ming, serta anak-anak surga yang sombong dari alam surga lainnya, termasuk Jiu Jue, semuanya berkultivasi dengan putus asa. Pertempuran di kota Bulan Biru telah memperlihatkan kepada mereka kekuatan tempur Lu Ming. Lu Ming telah memberi mereka tekanan yang tak terbayangkan dan membuat mereka memahami kekurangan mereka sendiri, memaksa semua paragon untuk berkultivasi dengan sekuat tenaga. Di era besar ini, di mana orang-orang jenius ada sebanyak awan, jika seseorang tidak maju cukup cepat, mereka akan dilampaui dan dihancurkan oleh orang lain. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 5 tahun telah berlalu. Bagi beberapa tokoh penting tingkat kaisar, 5 tahun hanyalah sekejap mata. Namun, bagi anak ajaib seperti Lu Ming dan lainnya, 5 tahun adalah waktu yang sangat berarti. Dalam 5 tahun terakhir, Lu Ming telah membuat kemajuan besar dalam semua aspek. Pertama-tama, Lu Ming telah mengolah teknik misterius 7 dewa hingga tahap akhir alam keempat. Sekarang, Lu Ming dapat mengalahkan dan bahkan membunuh seorang kaisar sejati peringkat 18 hanya dengan kekuatan fisiknya. Itu hanya kekuatan fisik murni. Namun, setetes darah naga leluhur di hatinya hampir habis. Hanya tersisa sedikit. Selain itu, hukum Lu Ming yang tersisa semuanya telah mencapai alam ketiga. 9 jenis hukum Lu Ming semuanya telah mencapai alam ketiga. Selama bertahun-tahun, Lu Ming telah memurnikan 100 permata kekacauan yang diperolehnya dari keluarga Lan. Kultivasinya telah mencapai puncak kaisar sejati bintang 6 dan dia tidak jauh dari menjadi kaisar sejati bintang 7. Ini adalah peningkatan dalam semua aspek. Lu Ming tidak tahu seberapa kuat kekuatan tempurnya sekarang. Bagaimanapun, dia bisa membunuh kaisar sejati peringkat 18 dengan menjentikkan jarinya. Aku ingin tahu bagaimana kekuatanku saat ini dibandingkan dengan seorang kaisar agung. Lu Ming merenung dalam hatinya. Seorang kaisar agung jauh lebih kuat daripada kaisar sejati. Seorang kaisar agung mengolah ke-9 jenis hukum nomologi hingga ke alam ketiga, lalu menggunakan 9 jenis hukum nomologi tersebut untuk mengembangkan Dao Agung. Kaisar agung dapat menggunakan kekuatan Dao Agung. Kekuatan tempur mereka jauh lebih besar daripada kaisar sejati. Perbedaannya terlalu besar. Oleh karena itu, Lu Ming sangat penasaran sekarang. Bisakah dia bertarung melawan Kaisar Agung? Ayo kita coba. Lu Ming mengakhiri kultivasinya dan terbang ke satu arah kota dua dunia. Tidak lama kemudian, Lu Ming tiba di suatu tempat yang sangat terbuka. Dulunya tempat ini adalah tempat latihan militer di kota dua dunia. Tentara dan para ahli dari kota dua dunia biasanya berlatih di sini. Dari jauh, Lu Ming dapat melihat beberapa penghalang cahaya besar yang tampak seperti beberapa mangkuk besar yang terbalik di tanah. Di sekitar penghalang cahaya itu, ada berbagai makhluk hidup. Ada manusia dan segala jenis binatang suci. Lu Ming menoleh dan melihat lebih dari 10 naga sejati mengelilingi tubuh itu. Mereka melayang di udara dan menatap salah satu perisai cahaya dengan serius.
Ada juga 8 hingga 9 burung phoenix dan lebih dari 10 kilin. Di sini, binatang-binatang dewa yang jarang terlihat di tempat lain, dapat terlihat di mana-mana. Kota Dua Dunia telah mengumpulkan hampir setengah dari pusat kekuatan wilayah surga murni tertinggi satu. Ledakan, ledakan, suara gemuruh keras terdengar dari beberapa penghalang cahaya. Seseorang sedang bertarung di dalam. Lu Ming terbang dan mendatangi salah satu perisai cahaya. Di dalamnya, sebuah pusat kekuatan manusia dan seekor ular surgawi yang besar tengah bertarung satu sama lain. Keduanya adalah kaisar sejati dengan kekuatan tempur setara kaisar sejati level 15. Mereka dianggap sebagai ahli teratas di antara kaisar sejati. Makhluk hidup yang berdiri di sekitar penghalang cahaya semuanya berada di alam kaisar sejati. Ini adalah tempat di mana kaisar sejati bertarung. Hati Lu Ming tergerak. Penghalang cahaya ini seperti panggung pertempuran. Tempat bagi para pembudidaya kota Dua Dunia untuk bertempur dan melatih diri. Perisai cahaya dibentuk oleh suatu formasi dan kuat serta abadi. Seseorang dapat melepaskan kekuatannya sebanyak yang mereka inginkan dalam pertempuran. Lagi pula, terlalu berbahaya untuk berlatih di medan perang di luar kota Dua Dunia. Satu kesalahan saja bisa merenggut nyawanya. Oleh karena itu, banyak orang bertarung dan saling membunuh di sini untuk melatih diri. Tentu saja, efeknya pasti tidak sebaik di medan perang, karena tidak mungkin membunuh pihak lain di sini. Paling-paling, mereka akan terluka parah. Lu Ming, itu Lu Ming. Begitu Lu Ming tiba, banyak orang mengenalinya dan membuat keributan. Wajah banyak orang berubah. Mungkinkah Lu Ming akan bergerak? Siapa di alam kaisar sejati yang bisa menjadi tandingannya? 5 tahun lalu, Lu Ming sudah bisa membunuh kaisar sejati peringkat 18 dengan mudah. Sekarang setelah 5 tahun berlalu, Lu Ming pasti menjadi semakin tak terduga. Namun, Lu Ming tidak berniat melakukan tindakan apapun. Dia tidak tertarik pada kerajaan kaisar sejati, karena hal itu tidak berguna baginya. Lu Ming memandanginya sejenak lalu berjalan menuju perisai cahaya lainnya. Penghalang cahaya ini lebih besar 10 kali lipat dari penghalang sebelumnya. Cahaya mengalir dan berkedip-kedip dengan kilau metalik. Di dalam, ada dua sosok yang terus-menerus beradu. Suara gemuruh yang mengerikan mengguncang hati orang-orang. Energi itu melesat ke segala arah, tetapi terhalang oleh perisai cahaya. Perisai cahaya itu terus bergetar, tetapi tidak hancur. Kaisar yang agung, mata Lu Ming berbinar. Mereka yang bertarung di dalam penghalang cahaya merupakan para ahli alam kaisar agung. Ada juga beberapa orang yang menonton di sekitar penghalang cahaya, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit. Di alam surga, ada banyak kaisar sejati, tak lain dan tak bukan adalah kaisar hampa. Ini karena tidak terlalu sulit untuk menerobos ke alam kaisar sejati dari alam kaisar hampa. Asal dia memiliki 3 macam hukum, mencapai alam kedua, dan kultivasinya mencapai puncak alam kaisar kehampaan bintang 7, dia akan mampu membuat terobosan. Selama bakat seseorang tidak terlalu buruk, tidak akan sulit untuk menembusnya setelah waktu yang lama. Akan tetapi, menerobos ke alam kaisar agung bukanlah sesuatu yang dapat ditahan. Untuk menembus alam kaisar agung, seseorang harus memiliki 9 jenis hukum dan mencapai alam ketiga. Paling tidak, salah satunya harus berupa hukum jalur raja. Mereka yang tidak cukup berbakat tidak akan pernah mampu mencapai tingkat ini sepanjang hidup mereka. Belum lagi, dia telah memahami dao besar dengan 9 jenis hukum nomologi. Bahkan mungkin tidak ada satu kaisar agung dari 100 kaisar sejati. Seorang kaisar agung dianggap sebagai ahli kelas 1 di alam surga. Ia akan dihormati dimanapun ia berada. Oleh karena itu, wajar saja jika kaisar besar jarang ada di sini. Lu Ming, tatapan mata para kaisar agung berkedip ketika mereka melihat Lu Ming berjalan mendekat. Mungkinkah Lu Ming ingin bertarung dengan kaisar agung? Bukan hanya para kaisar besar saja yang berpikir demikian, tetapi para kaisar sejati dari masa lampau juga berpikir demikian. Lu Ming pergi ke medan perang kaisar. Apakah dia ingin bertarung dengan kaisar? Seseorang di daerah kaisar sejati berseru. Itu tidak mungkin. Perbedaan antara kaisar sejati dan kaisar agung terlalu besar. Bahkan jika Lu Ming dapat dengan mudah membunuh kaisar sejati level 18, sulit untuk melawan kaisar agung. Dalam sejarah, tidak ada seorang pun yang pernah mampu melawan kaisar agung dengan kultivasi seorang kaisar sejati.
Ayo pergi dan lihat. Banyak kaisar sejati terbang menuju pertempuran. Bahkan pertempuran antara para penguasa kehampaan di kejauhan pun menjadi waspada. Banyak penguasa kehampaan juga terbang mendekat untuk menyaksikan dari kejauhan. Lu Ming tidak berbicara. Dia menatap dua orang di dalam perisai cahaya itu. Dua orang di dalam perisai cahaya itu seharusnya adalah Kaisar Agung Bintang 2, dan pertempuran mereka sangatlah sengit. Ledakan, ledakan. Keduanya mengendalikan kekuatan jalur agung dan terus membombardirnya, mengembangkan serangan yang mengerikan. Tak lama kemudian, keduanya seimbang, dan tak satu pun bisa menang. Hasilnya seri, dan mereka dipaksa keluar dari perisai cahaya. Lu Ming, apa yang kau lakukan di sini? Jangan bilang kau sedang mencari kaisar hebat untuk dilawan. Pada saat itu, terdengar suara seorang pria parubaya bertubuh kekar berjalan mendekat. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk dan tidak menyembunyikan apapun. Ia datang untuk menemui seorang kaisar agung untuk bertarung dan menguji kekuatan tempurnya. Banyak orang terkejut. Lu Ming benar-benar ingin melawan seorang kaisar agung. Dia sangat percaya diri. Kaisar sejati melawan kaisar agung. Hehehe, aku belum pernah mendengarnya. Bukankah kau terlalu sombong? Pria parubaya itu mencibir dan menunjukkan ekspresi mengejek. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Orang ini mengejeknya saat dia datang. Sepertinya dia sangat tidak senang dengan orang itu. Mereka berasal dari angkatan mana? Lu Ming merenung dalam hatinya. Apa tingkat kultivasimu? Lu Ming bertanya. Kaisar Agung Bintang 1. Pria parubaya itu menjawab. Baiklah, sekarang giliranmu. Aku tantang kamu sekarang. Masuk dan bertarunglah. Lu Ming sangat lugas. Dia menantang pihak lain secara langsung. Dengan itu, dia melangkah ke dalam perisai cahaya. Jika seseorang masuk dari luar, perisai cahaya itu tidak akan bereaksi sedikit pun. Namun, jika ada kekuatan di dalam, perisai cahaya itu akan menghasilkan pertahanan yang kuat. Melihat Lu Ming benar-benar menantangnya, mata pria parubaya itu bersinar dengan cahaya dingin. Semuanya, Lu Ming terlalu sombong dan menantangku terlebih dahulu. Aku tidak menindas yang lemah atau yang kuat. Pria parubaya itu berkata dengan ekspresi bersemangat. Awalnya, dia ingin mencari alasan untuk menantang Lu Ming. Dia tidak menyangka Lu Ming akan menantangnya terlebih dahulu. Itulah yang dia inginkan. Meskipun dia hanya seorang kaisar agung bintang 1 dan telah memahami Dao Agung biasa, dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah menekan Lu Ming. Seorang kaisar yang agung bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan kaisar sejati. Para favorit surgawi teratas yang menguasai satu hukum tertinggi, 8 hukum jalur raja, dan mengolahnya hingga tingkat ketiga, hanya memiliki kekuatan tempur kaisar sejati peringkat 18. Bahkan kaisar agung yang paling lemah pun jauh lebih kuat daripada kaisar sejati peringkat 18. Seorang kaisar sejati tak akan mampu menandingi seorang kaisar agung. Inilah kebenarannya. Kerumunan orang terkejut. Mereka tidak menyangka Lu Ming benar-benar menantang seorang kaisar agung. Terlebih lagi, dia mengambil inisiatif. Pertarungan antara kaisar sejati dan kaisar agung sudah cukup untuk menggemparkan dunia. Wah, pria parubaya itu maju selangkah dan melangkah ke perisai cahaya, berdiri di hadapan Lu Ming. Menurutmu siapa yang akan menang, Lu Ming atau Lan Mo? Di luar, beberapa orang mulai berdiskusi dengan suara pelan. Saya pikir Lan Mo pasti menang. Meskipun kekuatan tempur Lu Ming kuat dan dia dapat dengan mudah membunuh kaisar sejati level 18 5 tahun lalu, perbedaan antara kaisar sejati dan kaisar agung terlalu besar. Saya belum pernah mendengar kaisar sejati melawan kaisar agung. Bahkan kaisar sejati terkuat pun tidak sebanding dengan kaisar agung terlemah. Benar sekali, Lu Ming jelas bukan lawannya. Aku rasa Lu Ming akan kalah dalam 20 gerakan. 20 jurus. Jika Lu Ming tidak membuat banyak kemajuan dalam 5 tahun terakhir, kurasa dia bahkan tidak bisa menahan 10 jurus. Banyak orang berdiskusi tetapi tidak ada yang mengira Lu Ming dapat melawan Kaisar Agung. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Membran biru, sepertinya kamu dari keluarga Lan. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh, kilatan dingin melintas di matanya. Tidak heran dia diejek oleh Lan Mo saat dia muncul di sini. Ternyata dia berasal dari keluarga Lan. Benar sekali, Lu Ming. Kamu benar-benar sombong.
Meskipun aku tidak bisa membunuhmu di sini, tidak ada yang akan mengatakan apapun jika aku menyiksamu. Lan Mo berkata dengan jahat. Oh, benarkah? Mari kita lihat apakah kamu mampu melakukannya. Lu Ming tersenyum tipis. Kalau begitu, izinkan aku melihat apa yang kau, orang nomor satu yang sombong di alam surga, miliki. Lan Mo berkata dengan dingin. Kemudian, dengan suara ledakan keras, sosok Lan Mo menyerang Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia melemparkan pukulan ke arah Lu Ming dengan kekuatan Gunung Tai. Pada saat ini, Lu Ming menyipitkan matanya. Kekuatan tubuh fisiknya dan kekuatan dunia meledak. Asyik, Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya. Ada 6 jenis kilau di telapak tangannya, yang berisi 6 jenis hukum. Hukum kekacauan, hukum kematian, hukum melahap, hukum pandai besi, hukum susunan, dan hukum pil. Ini adalah seni yang sakral. Lu Ming telah memperoleh versi lanjutan dari kitab suci kekacauan kuno. Kitab itu mencatat banyak kemampuan supernormal dan berisi banyak jenis hukum. Salah satu teknik telapak tangan mengandung 9 jenis hukum nomologis. Itu adalah versi evolusi dari telapak tangan ilahi yang kacau. Namun, Lu Ming hanya mengolah 4 dari 9 jenis hukum. Selama bertahun-tahun, Lu Ming telah menyempurnakannya dengan mengintegrasikan hukum kematian dan hukum lainnya ke dalamnya. Itu telah menjadi kekuatan ilahi Lu Ming yang unik, dan kekuatannya bahkan lebih mengejutkan. Lu Ming tengah memancarkan kekuatan suci semacam ini. Ledakan, telapak tangan Lu Ming dan tinju Lan Mo bertabrakan, menghasilkan suara ledakan yang memekakkan telinga. Sebuah kekuatan yang mengerikan melesat ke segala arah dari tabrakan telapak tangan dan tinju mereka. Kekuatan itu mengenai perisai cahaya tetapi berhasil diblokir. Degup, degup, tubuh mereka gemetar dan mereka berdua mundur selusin langkah. Tanah yang mereka injak meledak. Apa? Mata semua orang terbelalak karena terkejut. Pada gerakan pertama, Lu Ming berhasil memblokir serangan selaput biru. Keduanya seimbang. Bagaimana ini mungkin? Lan Mo belum menggunakan kekuatan penuhnya. Dia hanya menguji kemampuannya. Seorang kaisar agung berbicara. Seorang kaisar agung benar-benar dipaksa mundur oleh kaisar sejati. Ini sangat memalukan. Bahkan kaisar agung lainnya pun merasa malu. Di dalam penghalang cahaya, membran biru itu marah. Dia benar-benar telah dipaksa kembali oleh kaisar sejati. Seorang kaisar agung dipaksa kembali oleh kaisar sejati belum pernah terjadi sebelumnya. Lu Ming, kau berhasil membuatku marah. Bunuh. Lan Mo meraung dan menerkam Lu Ming seperti bola meriam. Dia terus memukul dengan kedua tangannya. Sebelum tinjunya mencapai Lu Ming, tekanan yang mengerikan sudah menekannya. Itulah tekanan Dao Agung. Kaisar besar dapat mengendalikan Dao besar dan meminjam kekuatan Dao besar untuk menjadi luar biasa kuatnya. Dao Agung adalah makna mendalam yang bahkan lebih kuat dari hukum. Dao Agung sangatlah kuat. Lu Ming sama sekali tidak takut. Ia melambaikan telapak tangannya untuk menghadapi serangan itu. Kali ini, ada satu hukum lagi di telapak tangan Lu Ming. Ada 7 jenis hukum. Degup, degup. Keduanya beradu jurus terus-menerus dan dalam sekejap mata, mereka telah bertukar puluhan jurus. Masih sulit untuk menentukan pemenangnya. Kekuatan Dao yang agung memang menakjubkan. Di tengah pertempuran, Lu Ming diam-diam terkejut. Kekuatan ilahi Lu Ming saat ini mengandung 7 jenis hukum. Namun, di bawah pemboman Dao besar pihak lain, itu dalam bahaya yang mengancam. Rasanya seolah-olah akan ditembus dan dicabik-cabik. Kalau bukan karena kekuatan fisik Lu Ming yang sangat kuat dan menutupi kekurangannya, dia mungkin tidak akan mampu melawan pihak lawan. Keduanya bertarung dengan cepat, terus-menerus bertabrakan satu sama lain. Kekuatan yang mengerikan membombardir perisai cahaya, menyebabkannya bergetar hebat. Brengsek, Lan Mo meraung marah. Dia telah melakukan begitu banyak gerakan tetapi dia tidak dapat mengalahkan Lu Ming. Dia merasa telah kehilangan muka. Jika dia tidak bisa mengalahkan Lu Ming hari ini, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan di antara para kaisar besar. Sebaliknya, dia telah membantu Lu Ming mencapai tujuannya dan meningkatkan reputasinya. Mengaum. Tiba-tiba, tubuh Lan Mo mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan seekor singa raksasa muncul di atas kepalanya. Ini adalah singa emas dengan bulu keemasan yang bersinar dengan kehidupan. Ia luar biasa agung. Ini bukan singa sungguhan, tetapi seni ilahi yang terbentuk dari Dao Agung.
Singa ini diselimuti oleh selaput biru, dan selaput biru tersebut berada di tengah singa, seolah-olah telah berubah wujud menjadi singa emas. Mengaum, singa emas meraung dan menerkam Lu Ming. Kau akhirnya menggunakan jurus pamungkasmu. Mata Lu Ming menyipit. Pada saat ini, 9 cahaya berbeda terpancar dari telapak tangan Lu Ming. Dia menggunakan ke-9 jenis hukum tersebut. Kekuatan teknik kekuatan ilahi ini tidak lebih lemah dari tombak naga tak terbatas. Teknik ini paling cocok untuk pertempuran jarak dekat. Asyik, sosok Lu Ming juga melesat keluar. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan kekosongan itu hancur, memperlihatkan kekosongan yang gelap. Telapak tangannya seakan menembus ruang dan menyerang. Adapun Lan Mo, dia mengayunkan cakar singa dan mencakar Lu Ming. Wah, keduanya bertabrakan sekali lagi. Kali ini, ledakannya bahkan lebih hebat, dan kekuatan yang mengerikan pun dipicu. Akan tetapi, hasilnya adalah mereka berdua masih berimbang, dan mereka terpaksa mundur. Mustahil, Lan Mo meraung tak percaya. Dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi dia tidak bisa mengalahkan Lu Ming. Dia terkejut. Dia meraung marah dan menyerang Lu Ming. Keduanya bertarung dengan sengit. Orang-orang yang menonton pertempuran di luar penghalang cahaya sama-sama tercengang dan terkejut. Ya Tuhan, Lu Ming ternyata bisa bertarung melawan Lan Mo dan tidak dirugikan sama sekali. Ini terlalu mengerikan. Dia hanya seorang kaisar sejati, tetapi dia sekuat ini. Bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi? Dia juga seorang kaisar sejati, tapi kaisar sejati lainnya bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Banyak orang tidak percaya, seorang kaisar sejati tidak akan bisa menandingi seorang kaisar agung. Itulah kebenarannya. Namun sekarang, kebenaran telah terungkap. Sebagai seorang kaisar sejati, dasar kultivasi Lu Ming tidak lebih lemah dari kaisar agung. Tidak normal. Seperti yang diduga, dia adalah makhluk abnormal yang telah menjadi kaisar suci dengan banyak hukum. Dia tidak dapat diukur dengan akal sehat. Pada akhirnya semua orang hanya bisa menghibur diri sendiri seperti ini. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar lusinan gerakan, tetapi masih sulit menentukan pemenangnya. Kaisar Agung memang luar biasa. Dao Agung yang dipahami Lan Mo seharusnya hanya Dao Agung biasa, tetapi sangat kuat. Saya bertanya-tanya seberapa kuat Dao Agung terkuat itu. Pikiran Lu Ming dipenuhi dengan segala macam pikiran. Ada dua jenis Dao yang hebat. Di alam kaisar sejati, mereka yang belum memahami hukum tertinggi dan hanya mengembangkan Dao Agung dari hukum Dao Raja dan hukum biasa adalah Dao Agung biasa. Adapun mereka yang memahami hukum-hukum tertinggi, mereka adalah Dao besar yang berevolusi dari satu jenis hukum tertinggi dan semua hukum Dao Raja lainnya. Mereka disebut Dao besar tertinggi. Di antara tingkatan yang sama, Dao besar yang terkuat jauh lebih kuat daripada Dao besar biasa. Lan Mo hanya memahami Dao besar biasa dan merupakan Kaisar Agung Bintang 1. Dia jelas dianggap lemah di antara Kaisar Agung. Jika itu adalah Kaisar Agung Bintang 1 yang telah memahami Dao Agung yang terkuat, Lu Ming kemungkinan besar akan kesulitan untuk mengalahkannya. Kalau begitu mari kita ubah strategi kita. Ada kilatan di mata Lu Ming. Dia tiba-tiba mengubah serangannya menjadi serangan berkekuatan penuh, sama sekali mengabaikan pertahanan. Ini adalah pertarungan yang putus asa. Serangan Lu Ming berubah dan meningkat tajam, menekan lapisan biru dalam sekejap. Sialan, kau tidak peduli dengan pertahanan. Kau pikir aku takut padamu? Bunuh saja. Lan Mo meraung. Dia juga menyerah dalam bertahan dan menyerang dengan sekuat tenaga. Biasanya, saat orang bertarung satu sama lain, mereka akan menyimpan sebagian kekuatan mereka untuk bertahan. Sekarang saat mereka mengerahkan seluruh kekuatan untuk menyerang, keduanya langsung terkena serangan. Degup, degup, pukulan Lan Mo mendarat di bahu Lu Ming, dan telapak tangan Lu Ming juga mengenai bahu Lan Mo. Keduanya gemetar dan mundur. Bedanya, bahu Lu Ming ada yang lecet. Namun, tidak ada setetes darah pun yang mengalir keluar. Lukanya sembuh dengan cepat. Adapun Lan Mo, kondisinya jauh lebih buruk. Bahunya seperti terpotong oleh bilah pedang, hampir memotong salah satu lengannya. Luka yang dalam terlihat, dan darah mengalir keluar. Bahkan tulang-tulangnya hancur. Wajah Lan Mo sedikit pucat. Meskipun kemampuan pemulihan Kaisar Agung juga sangat mengejutkan, namun tidak dapat dibandingkan dengan Lu Ming. Membunuh.
Lu Ming tidak memberi waktu pada membran biru untuk pulih dan melancarkan serangan lain. Lan Mo terluka dan hampir mustahil baginya untuk menggerakkan salah satu lengannya. Kekuatan tempurnya sangat berkurang dan dia berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dia bukan tandingan Lu Ming. Degup, degup. Setelah itu, Lan Mo dipukul terus-menerus oleh Lu Ming dan mengeluarkan banyak darah. Meskipun ia berhasil mengenai Lu Ming tidak terluka parah dan kekuatan tempurnya tidak terpengaruh. Gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Lan Mo meraung, sangat tidak mau. Dia tahu bahwa Lu Ming telah menggunakan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan dan tidak takut terluka. Wah, Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu dan mendaratkan telapak tangan di wajah Lan Mo. Lan Mo menjerit dan tubuhnya terpental. Darah yang bercampur dengan giginya mengalir keluar dan mengenai perisai cahaya itu. Otak Lan Mo berdengung, dia benar-benar tertegun. Lu Ming tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Dia bergegas dan meninju serta menendang wajah dan tubuh Lan Mo. Selaput biru itu seperti karung pasir, dan langsung dibombardir oleh Lu Ming dengan puluhan gerakan. Setelah beberapa lusin gerakan, selaput biru itu terbang keluar dan jatuh ke tanah. Selaput itu berlumuran darah dan berkedut tanpa henti. Mendesis, mendesis. Terdengar suara tertahan karena terkejut. Di luar penghalang cahaya, entah itu Kaisar Void, Kaisar Sejati, atau Kaisar Agung, semuanya sangat terkejut hingga mulut mereka menganga lebar. Seorang Kaisar Agung telah dikalahkan oleh seorang Kaisar Muda sejati. Terlebih lagi, dia telah kalah telak. Dia telah dianiaya dengan kejam. Dia telah dianiaya dengan sangat kejam sehingga bahkan ibunya tidak dapat mengenalinya. Itu sungguh tragis. Tak perlu dikatakan lagi, Lan Mo pasti akan menjadi bahan tertawaan dan reputasi Lu Ming akan terdorong ke puncak. Seorang kaisar sejati telah mengalahkan seorang kaisar agung. Ini telah sepenuhnya menghancurkan kebenaran dan menciptakan keajaiban. Haha, lumayan. Aku bersenang-senang hari ini. Lu Ming tertawa. Dia pada dasarnya telah mengetahui kekuatan tempurnya sendiri. Tentu saja, jika dia menggunakan gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan dan bertarung dengan sekuat tenaga, dia akan mampu menekan lawannya. Dia seharusnya mampu bersaing dengan Kaisar Agung Bintang 1 yang telah memahami Dao Agung yang paling kuat. Tujuan utamanya dalam pertempuran ini adalah untuk menguji kemampuannya. Sekarang setelah ujiannya selesai, Lu Ming memutuskan untuk pergi. Pikiran Lan Mo awalnya lebih jernih. Namun, setelah mendengar kata-kata Lu Ming, dia sangat marah hingga memuntahkan seteguk darah. Dia meraung dan pingsan. Pusing. Lu Ming mengerutkan bibirnya. Kemudian dia melangkah maju dan meninggalkan perisai cahaya itu. Ketika yang lain melihat Lu Ming keluar, mereka secara otomatis memberi jalan kepadanya. Ini adalah kekuatan yang tak terlihat. Lu Ming masih sangat muda, tetapi kekuatan tempurnya telah memasuki ranah Kaisar Agung. Dalam beberapa tahun, dia akan menjadi lebih mengesankan dan pasti akan menjadi penguasa yang tak terkalahkan. Lu Ming meninggalkan tempat itu dan kembali ke kediamannya. Dengan sebuah pikiran, jiwanya muncul di dunia kecil. Ia muncul di puncak gunung dan memandang ke kejauhan. Dunia kecil saat ini memiliki radius 600.000 mil dan luasnya tak terbatas. Selain itu, Lu Ming telah menanam banyak tanaman spiritual dan sakral di dunia kecil tersebut. Ia juga telah menyebarkan benih berbagai tanaman. Sekarang, ada banyak tempat di dunia kecil ini yang ditutupi rumput hijau dan bunga-bunga. Ada juga beberapa pohon kecil di beberapa tempat. Saat itu belum terlalu tua dan belum ada pohon besar. Demikian pula tidak ada binatang atau binatang setan. Namun, dunia kecil itu semakin mirip dengan dunia luar. Lu Ming berencana untuk membiarkan beberapa hewan, binatang iblis, dan sejenisnya masuk di masa depan. Dengan begitu, dunia itu tidak akan berbeda dengan dunia luar. Tentu saja, meskipun tingkat kultivasi Lu Ming meningkat sangat cepat, masih ada sebagian besar wilayah yang sunyi senyap dan tak bernyawa. Ini memerlukan waktu bagi tumbuhan di dunia kecil itu untuk berkembang biak secara perlahan. Dengan pikirannya, Lu Ming sampai pada pohon kuno pemahaman jalan. Pohon kuno yang memahami jalan telah ditanam di dataran. Tingginya kini mencapai 500 meter. Ini semua karena tanah 5 warna. Pohon kuno pemahaman jalur setinggi 500 meter itu menjulang tinggi ke langit. Batangnya sangat tebal, dan di antara cabang-cabangnya,
terdapat Dao yang agung. Berkultivasi di sini akan sangat meningkatkan kecepatan memahami hukum nomologi. Dengan pohon bela diri kuno sebagai pusatnya, dataran itu ditutupi rumput hijau dan bunga-bunga segar. Aroma bunga-bunga itu menyerbu hidung. Terutama karena tanah 5 warna itulah vegetasi di daerah ini sangat kuat. Ada juga banyak obat-obatan spiritual dan sakral yang berbau harum. Lu Ming duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan, berkultivasi dengan tenang. Berita bahwa Lu Ming telah mengalahkan Lan Mo menyebar seperti api. Semua orang yang mendengar berita itu awalnya terkejut, lalu gembira, kaget, cemburu, dan marah. Ada berbagai macam ekspresi dan emosi. Lu Ming telah menyebabkan gelombang lain di tanah luas wilayah surgawi Taiking. 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Kaisar Surgawi Hang Yu datang ke kediaman Lu Ming. Kaisar Langit Hang Yu tidak menyembunyikan auranya. Lu Ming merasakan kedatangannya begitu dia tiba. Lu Ming mengakhiri kultivasinya dan bertemu dengan Kaisar Surgawi Hang Yu. Senior Hang Yu, bolehkah saya tahu mengapa Anda mencari Lu Ming? Lu Ming berkata sambil tersenyum. Lu Ming, ku dengar kau mengalahkan Lan Mo, jadi aku datang untuk melihatnya. Hahaha, kau benar-benar hebat. Bahkan aku pun terkejut. Kaisar Surgawi Hang Yu berkata sambil tersenyum. Kaisar Surgawi Hang Yu sangat gembira. Lu Ming berasal dari alam purba, dan dia memiliki hubungan yang dalam dengan Lu Ming. Dia lebih senang melihat pencapaian Lu Ming daripada melihatnya menerobos. Lu Ming, mengingat kekuatan tempurmu saat ini, aku khawatir pelatihan di kota dua dunia tidak akan terlalu efektif. Kata Kaisar Surgawi Hang Yu. Aku berencana untuk berkultivasi sebentar dan meningkatkan kultivasiku ke puncak Kaisar sejati. Kemudian, aku akan pergi ke medan perang para kaisar untuk mendapatkan sedikit pengalaman. Kata Lu Ming, medan perang para kaisar. Kalau kita pergi sekarang, aku khawatir tidak akan ada pengaruhnya. Kata Kaisar Surgawi Hang Yu. Tidak ada efeknya. Lu Ming tercengang. Di medan pertempuran para kaisar besar, bukankah banyak kaisar besar dari kedua belah pihak yang bertempur dan saling menempa diri? Sekarang, tidak ada seorang pun yang tersisa di medan perang para kaisar agung. Para kaisar agung dari kedua belah pihak telah pergi ke Pulau Dewa Kekosongan. Kata Kaisar Surgawi Hang Yu. Pulau Dewa Void. Lu Ming bingung. Ini pertama kalinya dia mendengar nama ini. Benar sekali. Pulau Dewa Void adalah tempat misterius yang ditemukan beberapa tahun lalu. Tempat ini terletak di kehampaan abadi dan berisi harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, banyak tokoh kerajaan berdaulat besar telah memasuki Pulau Dewa Void. Kaisar Surgawi Hang Yu menjelaskan. Bahkan orang luar pun bisa masuk. Lu Ming bertanya, benar sekali, pulau itu terletak di kehampaan dan tertahan selamanya. Kedua belah pihak dapat mencapainya. Pulau itu berisi harta karun yang tak terhitung jumlahnya, semua jenis material surgawi dan harta karun duniawi, batu kekacauan primordial, batu kasar tingkat tertinggi, pecahan Dao Agung, tanda Dao Surgawi, dan bahkan prajurit Dao Surgawi. Mata Kaisar Surgawi Hang Yu berbinar-binar saat dia berbicara. Kita bahkan punya prajurit Dao Surga. Lu Ming juga terkejut. Prajurit Dao Surga merupakan senjata Kaisar Surgawi dan mengandung Dao Surga. Begitu sosok di alam Kaisar Surgawi mengendalikan senjata Kaisar Surgawi dan mengaktifkan kekuatan Dao Surgawi di dalamnya, kekuatan tempur seorang Kaisar Surgawi akan meningkat pesat. Akan tetapi, senjata Kaisar Surgawi sangat langka. Senjata Kaisar Surgawi tidak seperti senjata penguasa agung. Penguasa Surgawi dapat menempa senjata penguasa agung, dan bahkan beberapa penguasa agung yang kuat pun dapat melakukannya. Akan tetapi, Sang Raja Surgawi sendiri tidak mampu menciptakan prajurit Dao Surgawi. Tirk Surgawi hanya bisa meminjam kekuatan Dao Surgawi. Mustahil baginya untuk menempa senjata yang mengandung Dao Surgawi. Senjata Kaisar Surgawi hanya dapat ditempa oleh para ahli tertinggi yang telah melampaui alam Kaisar Surgawi. Selain itu, beberapa senjata Kaisar Surgawi yang berisi Dao Surgawi juga dapat dipelihara di alam, tetapi jumlahnya sangat kecil. Faktanya, sebagian besar Kaisar Surgawi masih menggunakan senjata setingkat Kaisar. Saat seorang Kaisar Langit mengendalikan senjata Kaisar Langit, kekuatan tempurnya akan meroket. Karena itu, harga senjata Kaisar Surgawi sangatlah tinggi.
Lu Ming tidak menyangka bahwa Pulau Void ternyata berisi senjata Tirk surgawi. Benar, dan jumlahnya pasti banyak. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa orang telah mengeluarkan senjata Kaisar Surgawi, yang menimbulkan sensasi. Api di mata Kaisar Surgawi Hang Yu menjadi semakin kuat. Dia tidak memiliki senjata Tirk surgawi. Misalnya, pedang Dewa Surgawi di tangan Lu Ming bukanlah senjata Dewa Surgawi. Itu hanyalah senjata Kaisar Agung dan tidak mengandung Dao Surgawi. Bukankah bahkan para Kaisar Surgawi akan iri dengan tanah harta karun seperti itu? Apa gunanya seorang Kaisar Agung masuk ke sana? Lu Ming bingung. Pulau Dewa Kekosongan mengandung tekanan yang mengejutkan yang dapat menekan Dao Surgawi. Kaisar Surgawi sama sekali tidak dapat masuk. Hanya mereka yang berada di bawah level Kaisar Surgawi yang dapat masuk. Oleh karena itu, tempat ini paling cocok untuk seorang penguasa agung untuk masuk. Kata Kaisar Surgawi Hang Yu. Apa, bahkan bisa menekan Dao Surgawi? Ini. Mata Lu Ming terbelalak karena terkejut. Di dunia ini, apa yang paling tinggi? Itu adalah Dao Surgawi. Dao Surgawi mengendalikan semua hal di dunia, dan semua hal di dunia ada dan berkembang di bawah operasi Dao Surgawi. Tirk Surgawi berada di puncak seni bela diri, tetapi dia hanya bisa meminjam kekuatan Dao Surgawi. Sekarang setelah Lu Ming mendengar bahwa ada tekanan yang dapat menekan Dao Surgawi, dia tentu saja terkejut. Mungkinkah dia berada di level naga leluhur? Jantung Lu Ming berdebar kencang dan dia teringat pada leluhur naga. Dandan pernah berkata bahwa alam naga leluhur telah melampaui alam Kaisar Surgawi dan mencapai alam yang sama sekali berbeda, alam tertinggi. Banyak orang berspekulasi bahwa Pulau Dewa Void adalah tempat ritual dari sosok tertinggi di masa lalu yang jauh, yang mengambang di kehampaan abadi. Sosok itu telah melampaui jalan surgawi, dan bahkan jalan surgawi pun ditekan olehnya. Itulah sebabnya dia memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Ini juga menjelaskan mengapa ada begitu banyak senjata Tirk surgawi di pulau itu. Orang seperti itu pasti bisa menempa senjata Tirk surgawi. Kaisar Surgawi Hang Yu menjelaskan. Lu Ming sangat terkejut. Sulit membayangkan harta karun macam apa yang akan muncul di tempat seperti itu. Aku di sini untuk bertanya apakah kau ingin pergi ke Pulau Dewa Void. Namun, tempat itu sangat berbahaya. Sudah ada beberapa tempat berbahaya di pulau itu, dan dengan kaisar-kaisar besar dari ras alien dan alam surga, tempat itu sangat berbahaya. Jika kau tidak ingin pergi, kau bisa berkultivasi di kota dua dunia saja. Kata Kaisar Surgawi Hang Yu. Aku akan pergi, aku akan pergi. Lu Ming segera mengangguk, matanya penuh tekad. Lu Ming pasti tidak akan melewatkan harta karun seperti itu. Di sana terdapat berbagai macam material surgawi dan harta duniawi, seperti batu kekacauan primordial, pecahan dao besar, dan sebagainya. Ini pasti akan membantu kultivasi Lu Ming. Selain itu, berlatih dan bertarung dalam situasi hidup dan mati akan lebih bermanfaat bagi Lu Ming. Jika dia ingin mengejar atau bahkan melampaui Xian Yanxing, dia tidak dapat berkultivasi secara normal. Dia harus mengambil risiko. Baiklah, aku akan mengaturnya untukmu. Namun, kau harus ingat satu hal. Di Pulau Dewa Void, ada kalanya bahaya akan datang dari orang-orang di alam surga. Tidak ada batasan dalam hal merebut harta karun di sana, dan orang-orang di pihakmu juga akan menyerang orang-orang di pihakmu. Kata Kaisar Surgawi Hang Yu. Lu Ming mengangguk. Dia telah mengalami begitu banyak hal. Dia tentu saja tahu tentang hal ini. Selama periode ini, cobalah untuk meningkatkan kekuatan Anda. Saya akan memberi tahu Anda setelah saya membuat pengaturan. Kaisar Surgawi Hang Yu pergi setelah dia selesai berbicara. Adapun Lu Ming, dia kembali ke kediamannya dan memikirkan arah kultivasinya. Selanjutnya, Lu Ming berencana untuk meningkatkan tingkat kultivasinya ke Kaisar Sejati Bintang 7. Ini adalah cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Begitu tingkat kultivasinya mencapai Kaisar Sejati Bintang 7, dia dapat mencoba menerobos ke alam Kaisar Agung. Namun, Lu Ming tidak berencana untuk menerobos ke alam Kaisar Agung secepat itu. Begitu dia berhasil menembus alam Kaisar Agung, Dao Agungnya akan terbentuk. Akan sulit untuk memadukan lebih banyak hukum. Lu Ming sangat ambisius. Ia ingin berhasil mengolah 10 prinsip utama ke alam ketiga dan kemudian menerobos ke alam Kaisar Agung.
Jika itu terjadi, ia tidak tahu tingkatan Dao Agungnya yang akan dicapai. Ini adalah sesuatu yang orang biasa bahkan tidak berani pikirkan. Namun, Lu Ming mampu melakukannya. Setelah berpikir sejenak, Lu Ming mengeluarkan beberapa bagian inti dunia dan mulai memurnikannya untuk meningkatkan energi dunianya. Dia telah memurnikan semua permata kekacauan yang dimilikinya. Sekarang, dia hanya bisa memurnikan inti dunia dan Ori Rock untuk meningkatkan kekuatan dunianya. Kecepatannya tentu saja jauh lebih lambat. Namun, basis kultivasi Lu Ming sudah berada di batas Kaisar Sejati Bintang 6. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Kaisar Sejati Bintang 7. Tidak sulit baginya untuk membuat terobosan. Lu Ming menghabiskan waktu sebulan dan akhirnya berhasil menembus hambatan tersebut. Ia meningkatkan level kultivasinya menjadi Kaisar Sejati Bintang 7. Kekuatan tempur Lu Ming tidak diragukan lagi menjadi lebih kuat.